Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ali Mazuka dari kelas 01 TPLA 011 semester 1 Prodi Teknik Informatika. Izin menjelaskan tentang UTS ulangan tengah semester pengantar teknologi informasi. Oke, kita mengerjakan nomor 1. Pertama adalah menyelesaikan analisa IPv4 ke dalam yang dibentuk binder ini ke bentuk desimal. Berikan pandangan Anda mengenai penyelesaian case 1 dan 2. Oke. Untuk nomor 1, karena NIM saya ini berakhiran 8. Ini adalah case yang akan saya kerjakan. Seperti yang dilihat, ini ada beberapa angka yang dipisahkan oleh titik dan masing-masing itu berjumlah 8. Kita pindah-pindahkan split satu persatu. Pertama adalah 00, 110 dan 111. Gimana cara mengerjakan ini? Kita buat dulu contohnya. Oke, gimana cara mengerjakannya adalah pertama kita buat garis bilangan awal, bilangan dasar. Ini adalah bilangan cara menyelesaikan untuk mengkonversi bilangan binary ke bentuk desimal. Nah, ini caranya adalah 1 bertambah bilangan yang sama, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4 ada 8. Kita nemu angka 8, kemudian 16, kemudian 32, 16 tambah 16, 32, kemudian 64, dan yang terakhir 128. Nah, oke. Gimana cara mengerjakannya? Di sini kita punya angka 0, 0, 1. Ini udah pas 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah angka binary ya, 00, 11, 0 dan 111. Gimana cara mengerjakannya? Ini kita punya angka 02. Kita tulis 0 dan 0, kemudian 1, 1. Angka 0 disebut dengan angka mati, sedangkan 1 itu hidup, berarti ini on, ini off. Kita teruskan, kemudian 0 berarti ini off, ini angka 8 off, 1, 1, dan 1. Oke, kita kemudian menjumlahkan angka yang on. Yang pertama adalah 32 ini on. Kemudian kita tambahkan dengan angka yang on lagi di sampingnya 16. Ada 8, 3, 4. Kita dapat angka 48. Kemudian tambah 4. Kita tambah 4. 12. Kita dapat angka 53. Kemudian 2. Kita tambah 2. Jadi 54. Dan yang terakhir adalah 1. Jadi total adalah 55. Nah, kita dapat bilangan desimal dari 0011, 0111, 111 ini adalah 55. Tulis di sini. Kemudian sisanya adalah mengikuti cara yang pertama. Nah, untuk case 2 ada salah satu bilangan yang memiliki nilai 9 ini ya. Nah, ini sama, kita tambahin lagi 128 ditambah 128 itu 256 nilainya. Kita taruh sini. Lalu kita samakan lagi 00, 0011, 0011, 0011. Kita ambil nilai angka yang on, yaitu 64, 32, 4, 1. 64 ditambah 32 hasilnya 96. Kemudian kita tambah 4 hasilnya 100.
kemudian kita tambah 1, hasilnya adalah 101. Nah begini ya. Oke, selanjutnya adalah apa yang Anda ketahui tentang teknologi yang ditawarkan Starlink. Nah, oke, penjelasan singkatnya, Starlink itu adalah proyek yang dikembangkan oleh SpaceX, perusahaan milik Elon Musk, yang bertujuan untuk menyediakan akses internet global melalui jaringan satelit. Bedanya, Starlink ini memiliki rencana untuk meluncurkan ribuan satelit ke orbit yang rendah di bumi untuk mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan akses internetnya. Nah, ini berbeda dengan pendekatan satelit pada umumnya ya, yang berada di orbit yang lebih tinggi. Tujuannya yaitu untuk menyediakan akses internet yang berkualitas untuk daerah-daerah terpencil atau yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel kabel biasa. Nah, untuk pertimbangan ini belum diketahui ya dampaknya pada lingkungan dan ruang angkasa ini seperti apa gitu. Oke, selanjutnya adalah memberikan analisa jika teknologi tersebut diterapkan di Indonesia. Ada beberapa poin penting, yaitu pertama, manfaatnya bagi Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel darat. Nah, si Starlink ini dapat membantu menyediakan akses internet berkualitas di daerah-daerah yang terpencil ini dalam rangka untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pembangunan ekonomi dan pendidikan wilayah-wilayah tersebut. Nah, yang selanjutnya, poin yang kedua adalah tantangannya bagi Indonesia. Nah, layanan Starlink ini mungkin memiliki biaya yang tinggi karena teknologi baru umumnya, terutama di daerah-daerah seperti yang kita tahu, Indonesia ini termasuk negara berkembang, jadi pendapatan per kapitanya masih rendah. Pemakaian satelit ini dalam jumlah besar juga bisa menimbulkan isu lingkungan seperti tumpukan sampah di luar angkasa dan pencemarannya bagi lingkungan di bumi. Kemudian yang terakhir adalah silakan Anda analisa desain jaringan di bawah ini dan berikan pandangan Anda dalam perspektif network, device, dan end device. Oke, ini ada beberapa poin penting ya. Ini tentang networking ya. Di sini ada laptop, CCTV, router, dan server dan penyedia jasa internet. Oke, pertama adalah network device atau perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat keras dan perangkat lunak juga yang dirancang khusus untuk mengatur dan mengelola lintas data dalam jaringan komputer. Nah, contoh perangkat jaringan ini meliputi router, switch, hub, firewall, access point, dan modem. Perangkat jaringan bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengelola, dan mengamankan aliran data dalam jaringan. Mereka memastikan data mencapai tujuan dengan cepat dan aman. Perangkat jaringan umumnya tidak berinteraksi langsung dengan pengguna akhir, melainkan berfokus pada fungsi manajemen jaringan. Nah, biasanya server router ini dipakai untuk menyimpan data dan langsung mengirim data itu. Jadi nggak bisa kita ubah secara langsung gitu di ini. Ada step by stepnya. End device atau perangkat akhir. Perangkat akhir adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan jaringan. Mereka adalah ujung dan dari jaringan dan bertindak sebagai sumber atau tujuan data dalam jaringan. Contoh perangkat akhir termasuk komputer pribadi, laptop, smartphone, server, dan perangkat internet lainnya seperti kamera CCTV. Perangkat akhir biasanya digunakan untuk mengakses aplikasi, mengirim dan menerima data, dan berinteraksi dengan sumber daya jaringan seperti situs web, email, dan aplikasi lainnya. Perangkat akhir memiliki antarmuka pengguna dan digunakan secara langsung oleh pengguna. Oke, seperti contohnya ini ada laptop ya. Si laptop ini tuh bisa aja mengakses internet buat mengambil data dari server. Bahkan bisa mengambil data dari CCTV ini untuk mengambil rekam kejadian yang ada di CCTV ini gitu. Kemudian ini ada apa sih? Ada penyimpanan mungkin ini. Jadi bisa gunanya untuk misalnya si laptop ini ingin mengirim data lewat jaringan ke cloud service atau misalnya penyimpanan lain gitu. Bisa dengan internet gitu. Jadi datanya dikirim gitu secara terpisah lewat internet gitu.
Oke, mungkin itu saja dari saya, Zahro Ali Marzuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.